Baik, untuk latar belakang penelitian ini adalah material logam yang banyak digunakan di industri ini sangat kuat dan juga mudah difabrikasi, sehingga proses pengelasan menjadi metode utama untuk menyatukan komponen. Tetapi pengelasan aluminium dan baja ini memiliki tantangan yang besar karena perbedaan sifat fisik dan juga metalurgi, yang menyebabkan sambungan fusi ini mudah cacat dan kurang stabil. Maka dari itu, untuk mengatasinya digunakan transition joint berbasis explosive welding yang menggunakan ikatan kuat tanpa meleburkan kedua logam. Komponen transition joint ini sering bekerja di bawah beban siklik sehingga rentan mengalami kelelahan atau fatigue, terutama retak pada area weld toe dan juga weld root. Analisis kelelahan diperlukan untuk memahami penyebab dari retak yang meningkatkan kualitas serta keandalan sambungan aluminium baja. Baik, selanjutnya terdapat komponen dan juga insiden, di mana komponen tersebut meliputi material penyusun transition joint, yaitu AA5083 aluminium alloy, dan juga AA1050 interlayer, dan S355J2 plus N baja struktural. Struktural sambungannya itu transition joint hasil explosive welding. Lalu zona-zona pentingnya itu ada weld to, weld root, hash, PMZ, dan interlayer AA1050. Lalu untuk jenis pengujiannya itu menggunakan pemeriksaan visual, uji kelelahan, pengujian kekerasan, analisis fraktori, SEM dan juga EDS, dan juga analisis makro dan mikrostruktur. Untuk insidennya sendiri merupakan kegagalan kelelahan pada sambungan transition joint. Sambungannya mengalami patah akibat fatigue selama pembebanan siklik. Lalu lokasi kegagalannya terdapat di weld toe, yang mana kurang lebih 31% kasus. Sebagiannya terjadi di weld root akibat cacat. Lalu mekanisme patahannya itu retak dimulai dari area stress concentration, terus propagasi retak menunjukkan striationnya dan juga benchmarks. Terus ada final fracture-nya, yaitu kombinasi ductile dan juga brittle. Dampaknya fatigue strength sambungan turun itu kurang lebih 36,4% dari AA5083. Terus sambungannya menjadi titik lemah saat menerima pembebanan. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan visual awal. Lokasi kerusakan spesimen ditunjukkan pada gambar menandakan A itu root dan B itu toe. Weld toe, lokasi kegagalan paling dominan, sekitar 31%. Geometrinya tajam sehingga menimbulkan knot effect yang memicu inisiasi retak. Selanjutnya weld root yang ditunjukkan pada gambar A. Sebagian kegagalan terjadi di sini akibat cacat internal seperti incomplete penetration. Selanjutnya, permukaan patahan menunjukkan retak berkembang dari titik A1 mengikuti arah tegangan maksimum. Area A1 tampak halus sebagai tahap inisiasi retak. Zona A2 memperlihatkan fatigue striation yang menandakan propagasi retak bertahap. Area A3 menunjukkan deformasi plastis menuju sebelum terjadi patahan akhir, yang menandakan transisi menuju final fracture. Baiklah, selanjutnya analisis mekanisme patahan. Patahan pada transition joint aluminium baja terjadi melalui fracture fatigue yang berkembang bertahap selama pembebanan siklik. Yang pertama, inisiasi retak. Retak mulai di area tegangan tinggi, terutama weld toe, akibat notch effect. Permukaan awal tampak halus sebagai tanda inisiasi pada tegangan berulang rendah. Yang kedua, propagasi retak. Retak merambat mengikuti arah tegangan maksimum, ditandai fatigue sensation dan benchmark. Shafting pada PMZ dan AZ mempercepat proses ini. Yang ketiga, patahan akhir. Saat penampang melemah, terjadi patahan cepat dalam permukaan kasar dan campuran ductile brittle, menunjukkan deformasi pasti sebelum kegagalan total. Baik, selanjutnya adalah hasil pengujian tambahan. Di sini hasil pengujian tambahan ada 6. Yang pertama yaitu pengamatan mikrostruktur, yang kedua pengujian mikro hardness, yang ketiga uji fatigue, yang keempat yaitu ada perbandingan dengan ERCOT 9, yang kelima ada mekanisme kegagalan, dan yang keenam ada fraktografi, di mana pada
pengujian yang pertama terlihat partial penetration dan unbounded region. Sementara pada pengujian yang kedua, pengujian micro hardness, yaitu terdapat kekerasan turun signifikan di mana kode AA5083 dari 120 menjadi 87 HV. Kemudian kode yang kedua AA1050 dari 49 menjadi 28 HV. Selanjutnya adalah penentuan akar penyebab berdasarkan hasil investigasi eksperimental yang meliputi karakterisasi metalografi, pengujian microhardness, analisis faktografi urbanisme, serta hasil evaluasi ketahanan fatigue melalui diagram SN. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme kegagalan utama pada sambungan transisi aluminium baja adalah patahan akibat kelelahan yang berawal dari area welto. Geometri pada kaki las yang tajam menghasilkan konsentrasi tegangan tinggi yang bertindak sebagai titik kritis inisiasi retak selama pembebanan siklik. Kondisi ini diperparah oleh temuan adanya inklusi oksida pada interface aluminium, sebagaimana terdeteksi melalui analisis EDS yang menunjukkan kandungan oksigen cukup tinggi pada area awal retakan. Kehadiran oksida tersebut menyebabkan ikatan metalurgi tidak sempurna dan meningkatkan kerentanan terhadap nucleation crack. Selain itu, penurunan kekerasan yang signifikan pada daerah HAZ aluminium dan terutama pada lapisan interlayer AA1050 mengindikasikan terjadinya thermal softening akibat proses pengalasan, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam transfer beban antara sisi aluminium dan baja. Modul elastisitas yang berbeda antara kedua material juga memperbesar gradien tegangan pada interface sehingga mempercepat propagasi retak. Hal ini sejalan dengan hasil uji SN yang menunjukkan bahwa batas ketahanan fatigue sambungan mengalami penurunan sebesar 36,4% dibandingkan base metal AA5083, sehingga area sambungan dapat dikategorikan sebagai titik lembah struktural yang berpotensi menyebabkan kegagalan prematur dalam operasional jangka panjang. Oke, selanjutnya yaitu rekomendasi pencegahan. Yang pertama, perbaiki geometri weld 2 melalui tool grinding atau TIG dressing untuk mengurangi stress concentration. Yang kedua, lakukan surface treatment seperti shot pinning agar terbentuk tegangan sisa tekan. Yang ketiga, yaitu optimalkan proses pengelasan seperti heat input, gas pelindung, dan urutan las untuk mencegah partial penetration dan oksiga. Selanjutnya yang keempat, tingkatkan kualitas interlayer serta kendalikan HAZ agar tidak terjadi thermal softening berlebih. Selanjutnya yang kelima, gunakan inspeksi NDT berkala seperti UT, EC, DP untuk deteksi dini retak. Yang terakhir atau yang keenam, pastikan standar kualitas las melalui WPS atau WPQ untuk operator tersertifikasi. Berikut merupakan bagian kesimpulan yang didapatkan setelah menyusun beberapa poin-poin penting untuk dijadikan presentasi. Sambungan transition joint aluminium baja gagal akibat fatigue dengan retak dominan berawal di weld 2. Faktor pemicunya meliputi stress concentration, thermal softening, partial penetration, dan oxide inclusion. Kondisi ini menurunkan ketahanan fatigue sambungan hingga kurang lebih 36% dibandingkan material dasar, sehingga menjadikan sambungan sebagai titik lemah saat menerima beban siklik.